komplek pemakaman Baqi ini penuh dengan para sahabat. Tidak kurang dari 10.000 para sahabat dimakamkan di komplek pemakaman Baqi ini. Ya, diantaranya terutama putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Ya kawan-kawan, saya liput sejenak ya, mumpung ada celah, meliput situasi dan kondisi pemakaman Baqi. Beginilah pemakaman Baqi itu ya. Jadi tidak ada batu nisan ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sistemnya ini dibongkar pasang ya. Dibongkar pasang, karena kalau tidak dibongkar pasang mungkin lahannya tidak cukup, sehingga sistemnya bongkar pasang. Masya Allah, tabarakallah rahman. Dan pemakaman salah seorang khalifah, yaitu khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau dimakamkan di situ tuh kawan-kawan, di papan yang berwarna biru itu ya. Nah, di situ tuh. Masya Allah, tabarakallah. Oke, cuman untuk memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian bagaimana pemakaman Baqi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kawan-kawan subscriber seluruhnya, dan segenap rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Kali ini kami ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk menziarahi komplek pemakaman yang paling fenomenal di kota Madinah, yaitu komplek pemakaman Baqi Al-Gharqad, yang mana pemakaman ini sudah ada sebelum baginda Nabi hijrah ya. Jadi pemakaman ini, komplek pemakaman ini sempat dipakai oleh orang-orang Yahudi yang dulu sempat berdomisili di Madinah ini. Kan sebelum Rasulullah berhijrah, di sini kan orang-orang Yahudi di sini. Jadi mereka membuat pemakaman perkuburan juga di sini. Nah, setelah Rasulullah menguasai Madinah, kemudian semua mayat-mayat orang-orang Yahudi dibongkar, kemudian dijauhkan gitu ya. Lalu kemudian kaum muslimin, ya tentunya pada saat itu adalah para sahabat yang wafat saat itu, maka mereka dimakamkan di sini. Makanya komplek pemakaman Baqi ini penuh dengan para sahabat. Tidak kurang dari 10.000 para sahabat dimakamkan di komplek pemakaman Baqi ini. Ya, diantaranya terutama putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Kemudian seluruh zaujah baginda Nabi, kecuali dua ya tentunya, yaitu Siti Khadijah, beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la di Mekah, dan Siti Maimunah. Siti Maimunah ini beliau dimakamkan di Sarifah namanya dulu, kalau sekarang Nawariyah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendekat untuk mengucapkan salam kepada penduduk Baqi ini ya. Minimal kita mengucapkan salam walaupun dari jauh. Ya, Masya Allah. Kawan-kawan, saya balik dulu kamera ini ya, supaya lebih banyak kita melihat lokasi ini. Jadi alhamdulillah ternyata tadi di pintu itu kita bisa masuk lewat situ ya. Jadi semakin dekat posisi kita dengan pemakaman Baqi ini ya. Saya sambung ya penjelasan tadi. Ibu-ibu sambil mendengarkan penjelasan ini. Jadi sambil kita mengamerakan, sambil kita memberikan penjelasan.
Kemana bapak-bapak itu? Mereka itu mungkin ada pemondokannya di situ ya. Jadi ya nggak apa-apa supaya lebih sepi. Di sini aja kita nanti mengucapkan salam bersama di sini. Ya, sebelum mengucapkan salam, saya kembali menyambung penjelasan baki ini ya, background baki. Kita berhenti di sini ya. Nah, inilah jemaah kita. Oke, merapat, Ibu. Jadi ini namanya adalah pemakaman baki ya. Jadi di sini seluruh istri baginda Nabi dimakamkan, kecuali 2 orang, yaitu Siti Khadijah dan Siti Maimunah. Mereka yang berdua ini dimakamkan di Mekah. Nah, selainnya seluruhnya dimakamkan di sini. Kemudian yang dimakamkan di sini adalah putri baginda Nabi, Siti siapa? Fatimah. Masya Allah, alhamdulillah. Intinya tidak kurang dari 10.000 para sahabat dimakamkan di pemakaman baki ini. 10.000. Kita tahu bersama bahwasanya para sahabat itu berapa banyaknya sebelum Rasulullah meninggal? Itu tidak kurang dari 100.000 loh, ibu-ibu. Tapi yang dimakamkan di sini cuma 10.000. Mana mereka? Ini kan pertanyaannya luar biasa. Jadi mereka itu ternyata tidak tinggal diam. Jadi mereka keluar dari kota Madinah untuk mengajarkan agama Islam ini. Mereka menyebar. Sampai-sampai kan di Cina itu ada pemakaman para sahabat loh, ya. Jadi sampai Cina mereka menyebarkan Islam. Itu sahabat loh. Masya Allah. Jadi jiwa para sahabat itu luar biasa. Yang seharusnya kita ikuti. Jiwa mereka itu harus kita, ya minimal kita mirip-mirip lah dengan mereka. Jiwa kita menyebarkan Islam harus kokoh, harus kuat, dan harus dilaksanakan. Bukan hanya sekedar keinginan, tapi supaya kita praktekkan. Oke, kita menghadap ke situ. 2 khalifah dimakamkan dekat Rasulullah. Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Adapun 2 khalifah yang bagian yang lain, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Utsman dimakamkan di sini. Adapun Sayyidina Ali, berbagai macam berita, riwayat. Ada yang mengatakan di Irak dan ada yang mengatakan di sini juga. Nah, jadi Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi tidak ada kejelasan di mana beliau dimakamkan. Tapi yang jelas, insya Allah kita bagian dari mereka, insya Allah. Iya, kalau Sayyidina Utsman di ujung situ, kalau kita bisa masuk. Alhamdulillah saya sering masuk ke situ, tapi sekarang sejak corona tidak bisa masuk ke situ. Kita mengucapkan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal baqi' al-gharqad. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Al-Fatihah. Jadi ibu-ibu, kita sudah berhenti sampai di sini karena kalau kita terus ke situ berarti pemondokan kita di situ. Nah, jadi itu yang nembus bapak-bapak, ibu-ibu yang ke situ itu karena pemondokannya di situ. Ya. Pemondokan gimana? Hotel mereka di situ. Ya, jadi mereka tidak bisa masuk. Jadi sampai di sinilah kemampuan kita menziarahi pemakaman baki ini. Kita tidak bisa langsung masuk. Dulu pintu gerbang untuk bapak-bapak di depan situ. Di depan situ, di ujung situ. Kita bisa masuk kalau laki-laki, tapi kalau ibu-ibu sebelum corona, setelah corona, sedang corona, semuanya tidak bisa. Jadi ibu-ibu pada intinya memang tidak bisa masuk langsung ke komplek pemakaman baki ini. Hanya bapak-bapak. Mengintip. Ya, coba, ayo.
Kita coba-coba. Ya sambil kita jalan-jalan ini jalan-jalan sore kan? JJS. Hari terakhir. Iya, JJS. Iya. Nah, itu tuh yang di depan itu ada menara masjid ya. Nah, itu Masjid Ijabah namanya. Itu namanya Masjid Ijabah. Di situ Rasulullah pernah berdoa. Ada 3 doa yang beliau khususkan di situ, dan ada 1 doa yang tidak diperkenankan disimpan. Insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian. Apa doanya itu, Pak? Nanti akan saya jelaskan di bus supaya penasaran. Ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, saya cukupkan sampai di sini liputan ziarah ke Baqi ini. Mudah-mudahan ziarah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita tidak bosan-bosan memohon kepada Allah agar kita selalu diberikan kesempatan dengan semudah mungkin untuk kembali ke Madinah ini berziarah ke Rasulullah dan melaksanakan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, para subscriber dan seluruh rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.